out the door. And try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. I've been knowing you for long enough, damn, I need you right now. You can take your time, don't have to rush, this might take us a while, yeah. I left all the doors unlocked and you said you're on your way. When you get here, don't you say a word, got no time to play. I know you think that you know me, but you ain't even seen my dark side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi kelompok 8 akan mempresentasikan perkembangan jaringan komputer dan telekomunikasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas DPK dasar-dasar program keahlian di jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kami dari kelompok 8 yang terdiri atas 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Khairunisa Octavia. Selanjutnya ada Anggita Eka Ningrum, berikutnya ada Octaviana, dan yang terakhir ada Zahra Bintang Putri Aulia. Pada tahun 1940, pada era ini konsep jaringan komputer dibuat di Amerika di dalam sebuah laboratorium yang sedang mengembangkan komputer model 1. Pengembangan ini dicetuskan oleh grup riset yang berasal dari Harvard University yang dipimpin oleh Prof. Herbert Hathaway Alcorn. Pada era ini memanfaatkan penggunaan komputer secara bersamaan agar bisa mengerjakan banyak proses dalam satu waktu saja. Pada tahun 1950, pada tahun ini muncul konsep yang mengembangkan jaringan komputer sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan istilah konsep TTS, Time Sharing System. Pada proses ini terdapat satu komputer host dari beberapa workstation atau terminal dari waktu yang bersamaan. Pada tahun 1973, perkembangan jaringan komputer menjadi semakin luas lagi. Adalah dua ilmuwan yang bernama Vinton Cerf dan juga Bob Ganz mengusulkan suatu sistem jaringan komputer yang sangat luas dan juga terdistribusi secara mendunia yang dikenal dengan istilah International Network atau saat ini dikenal sebagai istilah internet. Ray Tomlinson mengembangkan suatu sistem surat elektronik yang kita kenal saat ini sebagai istilah email. Pada saat itu komputer sudah mulai berkembang pesat dan sistem surat elektronik yang disajikan untuk jaringan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Sebuah cikal bakal konsep internet modern mulai populer dan juga banyak digunakan, begitu orang bisa mengirim surat elektronik hanya dengan menggunakan jaringan komputer saja. Pada tahun 1982 dibuatlah sebuah protokol dalam jaringan internet yang dikenal dengan nama Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan kompensasi dari banyaknya jumlah komputer yang terhubung ke dalam jaringan luas komputer sehingga dibutuhkan suatu standar protokol tertentu yang dapat diterima oleh semua komputer yang ingin terhubung ke dalam jaringan komputer. Disitulah kemudian TCP atau IP diciptakan dan masih digunakan hingga saat ini. Di Eropa juga terdapat interaksi lainnya yaitu yang kala itu menyediakan layanan surat elektronik yaitu UNET, EuropaNet.
Tahun 1980-an mungkin menjadi salah satu titik terang dari perkembangan jaringan komputer di seluruh dunia. Banyak perkembangan yang sangat maju dari pengaplikasian banyak fitur di dalam internet hingga pengaplikasian teknologi wireless di dalam sebuah jaringan komputer. Pada tahun 1970-an, sebuah perangkat keras hardware yang diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan Xerox yaitu diresmikan menjadi sebuah protokol standar dalam jaringan perangkat yang berfungsi untuk transfer file dan data melalui jaringan komputer. Maka setiap komputer terhubung ke dalam suatu jaringan dengan mudah, terutama jaringan peer-to-peer LAN, di mana dua komputer bisa saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel. Pada tahun 1984, penggunaan DNS atau Domain Name System mulai digunakan. Hal ini untuk membantu memilah alamat-alamat website yang tergabung pada wilayah-wilayah tertentu agar menjadi lebih mudah untuk dikenal dan juga mudah untuk diakses. Hingga tahun 1987 diketahui bahwa jumlah komputer yang saling terhubung ke dalam jaringan internet yang luas sudah 10.000 komputer lebih. Sebuah penggunaan yang cukup banyak, mengingat teknologi jaringan ini merupakan sebuah teknologi yang baru. Pada tahun 1988, seorang ilmuwan dan pengembang asal Finlandia, yaitu Jarkko Oikaren, mengembangkan suatu sistem internet relay chat. Dengan adanya IRC ini, maka memungkinkan semua komputer yang sudah masuk ke dalam jaringan internet dapat melakukan chatting atau aktivitas percakapan yang dilakukan melalui media internet dan mengobrol dengan cara mengetik. Pada tahun 1990 sampai sekarang bisa dibilang merupakan era keemasan dari teknologi 3 jaringan komputer. Pada era ini, dibuat browser-browser untuk berselancar di internet. Pada era ini, Yahoo dan juga hampir 3.000 alamat internet lainnya lahir dan mulai berkembang hingga saat ini. Pada era 1990-an sudah muncul e-retail, di mana kita bisa berbelanja barang secara online. Awal tahun 1990 ini merupakan kelahiran WWW atau World Wide Web, yang merupakan sebuah program yang memungkinkan sebuah komputer dapat saling terhubung ke dalam jaringan internasional. Perkembangan jaringan komputer pada saat ini memiliki banyak kelebihan di antaranya. 1. Mendukung konsep jual beli online dengan e-retail. 2. Merupakan era di mana banyak website mulai berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 3. Mempermudah komunikasi antar user di seluruh belahan dunia. Dan yang terakhir, bagi para ilmuwan dan ahli komputer sendiri, perkembangan jaringan pada era 1990 ini merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk membuat pengembangan jaringan lebih lanjut.